Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. 여러분, 우리는 Maryam binti Imran Jaya. Perkenalkan, nama aku Rosyid Kartito Putri dari kelas 11-5. Nama aku Naila Pridadipa dari kelas 11 IPA. Dan aku Askia Wia Hakim dari kelas 11-1. Halo semuanya, aku Azalia Khaira Putri dari kelas 11-5. Aku mengikuti ekskul English. Halo semuanya, kalau aku namanya Kaya Ralima Putri. Aku berasal dari kelas 11A atau kelas 11-1. Aku merupakan salah satu pengurus dari ekskul Karya Ilmiah Remaja SMA 43, yaitu sebagai sekretaris. Hai, dan aku Amelia Putri Yuriza dari kelas 11D. Aku juga merupakan bendahara 2 ekskul Tata Jaro di SMA Negeri 43 Jakarta. Dan aku juga merupakan Putri Remaja Indonesia Jakarta Best Model 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama Bapak Muhammad Nurdin. Alhamdulillah, di SMA 43 ini Bapak sebagai pengajar pada pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Fauzia Putri. Saya guru sosiologi di SMA 43, mengajar kelas 10 dan kelas 11. Menurut kamu, kalau kamu bisa ngerate bacaan Al-Quran kamu dari 1 sampai 10, kamu bakal ngerate berapa? Menurut aku, sebagai orang yang jarang atau konsisten baca Al-Quran, aku bakal ngerti diri aku itu sebagai 7/10. Menurut aku sih, aku 8. Aku bakal ngerate 7,5. Karena aku tuh masih belum terlalu fasih. Tajwidnya tuh belum yang bener banget gitu loh. Karena menurut aku sendiri, aku gak terlalu lancar baca Al-Quran. Lancar, tapi kadang tuh terbata-bata. Dan kayak sebabnya itu karena jarang baca atau konsisten baca, jadinya kadang tuh suka lupa sama cara baca gimana, jadi bikin terbata-bata. Karena menurut aku pribadi, aku udah bisa membaca Al-Quran dengan huruf hijaya dan harokat yang benar. Tapi terkadang kalau misalkan ada hukum tajwid di suatu ayat, aku suka lupa Rasyid. Oke, next pertanyaan nih teman-teman. Nah, menurut kamu, apa sih tantangan terbesar bagi anak muda sekarang untuk dekat sama Allah? Tantangan terbesarnya misalkan kalau ada panggilan azan, mereka tuh nggak langsung sholat gitu. Jadi kayak nanti dulu deh, tahunya ketinggalan sholat. Waduh, siapa tuh yang suka begitu tuh? Terus juga mungkin di zaman ini udah sedikitnya pengajiannya gitu ya. Jadinya kalau dulu kan banyak orang tua yang masukin anaknya pengajian, tapi mungkin sekarang orang tua udah nggak terlalu aware soal itu, dan juga mungkin nggak terlalu aware ke anaknya untuk ngajarin atau mengingetin hal-hal kayak sholat, ngaji atau baca Quran. Dan apalagi juga sekarang udah ramenya media-media sosial, akhirnya lupa waktu, akhirnya nggak sholat dan Menurut aku pribadi, tantangan anak muda yaitu ketika mereka berada di pergaulan yang kurang baik. Jadi ketika dalam pergaulan tersebut mereka merasa senang, mereka akan melupakan Allah. Dan ketika mereka merasa kesulitan dan merasa sedih, mereka akan mengingat Allah. Seorang ini yang berada di pergaulan tersebut akan terpengaruh dengan pergaulannya. Kamu ada gak sih kayak saran atau kritik buat Rohis supaya kegiatan kedepannya tuh lebih asyik gitu? Jadi saran dan kritik dari aku yaitu ketika acara besar Islam yang diselenggarakan Rohis di SMA 43 ini, untuk lebih dapat mengefisiensikan waktu. Karena dalam satu hari itu kan kita nggak diperbolehkan juga untuk terlalu siang kan. Jadi untuk kedepannya lebih dapat manajemen waktu. Yang kedua yaitu ketika murid-murid sudah turun ke lapangan, itu diharapkan panitianya dapat mengkondisikan murid-murid sehingga untuk duduknya itu dapat lebih tertata, jadi mengurangi rasa panas dan sumpek pada murid-murid. Kadang kalau lagi ngerayain hari besar tuh jadwal atau rundownnya tidak sesuai dengan apa yang dikasih gitu. Kayak misalnya kadang entah mulainya yang telat atau apa. Kayak anak-anak Rohis tuh nampilin drama-drama gitu, misalkan drama Muharram yang kayak gitu-gitu. Menurut aku kalau menurut aku Rohis itu menarik. Fantastic.
spektakuler. في الحياة من الصحاب ومن يأمن Bu, bagaimana Rohis di tahun ini? Kalau menurut pengamatan Ibu, Rohis tahun ini tuh luar biasa karena menurut pengamatan Ibu ya, ketika misalnya ada acara, itu Rohis tuh sangat kompak, gerak cepet gitu ya, gercep dan nggak banyak ngomong tapi langsung dikerjain gitu kan. Dan gitu acara yang dibuat sama Rohis itu bagus dan dari awal sampai akhir itu bagus. Jadi kelihatan kompaknya dan kelihatan beneran mau gitu untuk mengadakan suatu acara, beneran niat dan hasilnya pun bagus. Semoga bisa ditingkatin lagi di segala sisinya dari anak-anak Rohis semuanya. Semoga semakin aktif, semakin berprestasi dan membawa nama baik SMA 43. Pak Dudin melihat kegiatan Quran dan Islam bagus ya, artinya sangat menampilkan apa-apa yang dimaksud dengan nilai-nilai keislaman, syiar-syiar Islam, syiar-syiar kebaikan. Namun ada sedikit catatan, ya mungkin lebih dikembangkan lagi, terutama yang paling utama kemampuan baca Quran. Ya, ini perlu ditelusuri supaya 43 punya nilai plus semua. Dan ketika masuk SMA 43 mereka memiliki kemampuan Quran yang sempurna, dan itu peran utamanya ada di Rohis. Ya, tidak sekedar semarak dalam seremonial, tapi juga semarak dalam pembentukan karakter. Bagus, tinggal ditingkatkan terus. Dan apalagi Pak Doni dengar banyak juara-juara yang ditelurkan dari lomba yang diikuti oleh kerohanian 43. Jadi bingung deh mau ikut S berapa di 43. Kamu ada saran gak, Kia? Menurut aku sih kamu ikut Rohis aja, Nay. Kita iya apaan, ini cuma ngaji doang, mana seru, pasti ngebosenin. Kata kamu Rohis ngebosenin? Iya. Rohis itu kegiatannya banyak banget tau. Kayak misalnya nih, ada NKI, ada BMAK sama ada Bentori. Nggak bosen tau. Masa sih? Udah deh, aku mau coba join. Kalian penasaran sama kegiatan Rohis? Yuk kepoin. Yang pertama ada NKI atau Nuansa Kajian Islam. Nuansa Kajian Islam ini adalah kajian Islam untuk memperluas wawasan serta pemahaman kita tentang agama Islam. Yang kedua ada BMAK. BMAK atau Belajar Membaca Al-Quran adalah kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya sesuai dengan kaidah tajwid. Ketiga yaitu mentoring. Mentoring itu simpelnya adalah sebuah kelompok yang dibina oleh seorang mentor untuk membimbing anak-anak Rohis supaya tumbuh menjadi seseorang dengan akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Riyadhah. Riyadhah itu kegiatan olahraga. Olahraga di kita itu ada berenang, futsal, bulu tangkis, dan panahan loh. Nah, yang kelima yaitu adalah Rihlah. Rihlah itu adalah jalan-jalan apapun alam yang bertujuan untuk mengajarkan kita cara untuk lebih bersyukur dan mempererat ukhuwah. Nah, yang terakhir itu ada Rohis Study Club, yaitu bimbingan dari para alumni Rohis untuk anak-anak Rohis dalam belajar supaya lebih siap dalam menghadapi PTS atau PAS. Bilang dulu udah. Udah deh tadi. Oh, gitu ya? Kira cuman ngaji-ngaji doang. Enggak tahu, Nay, masih banyak tau kegiatan seru Rohis lainnya. Kalian penasaran? Ayo Pan. Udah. Kalian penasaran? Ayo kepoin Rohis.